Di sebuah desa kecil di Jawa pada tahun 1970, hidup seorang pria sederhana bernama Raji. Usianya belum genap 30, namun beban hidup telah membuat wajahnya terlihat lebih tua. Setiap hari, ia bekerja keras sebagai penebang kayu di hutan dekat desanya. Meskipun pekerjaannya berat, penghasilannya pas-pasan, cukup untuk makan sehari-hari. Suatu pagi, saat mentari baru saja menyembul di ufuk timur, Raji memutuskan masuk lebih dalam ke hutan untuk mencari kayu yang lebih baik. Hutan itu terkenal angker di kalangan penduduk desa, tapi kebutuhan membuatnya mengabaikan rasa takut. Setelah berjalan cukup jauh, ia menemukan sebuah pohon besar yang menjulang tinggi. Berbeda dari pohon-pohon lain di sekitarnya, batangnya kokoh, daunnya rimbun, dan auranya terasa memikat. Ketika hendak mengayunkan kapaknya, angin dingin tiba-tiba berhembus, membuat bulu kuduknya berdiri. Dari balik pohon, muncul seorang perempuan dengan wajah luar biasa cantik. Rambutnya hitam panjang terurai, matanya tajam tapi penuh kelembutan, dan senyumnya membuat dada Raji berdegup kencang. Perempuan itu mengenakan kebaya sederhana berwarna hijau muda, kontras dengan gelapnya hutan. Raji tertegun. "Maaf mbak, saya nggak sengaja masuk ke sini," katanya dengan suara sedikit gemetar. Perempuan itu tersenyum. "Kamu mau menebang pohon ini?" "Iya, tapi kalau ini punya mbak, saya nggak akan ganggu," jawab Raji buru-buru. Dia tidak mau mencari masalah, apalagi dengan orang yang sejelas ini bukan penduduk biasa. Perempuan itu mendekat, langkahnya pelan dan anggun. "Pohon ini milik alam, bukan milik siapa-siapa," katanya lembut. "Tapi kenapa harus menebang pohon sebesar ini? Apa tidak ada pohon lain?" Raji menggaruk kepala, merasa sedikit malu. "Hidup saya susah mbak. Saya cuma cari kayu yang bagus buat dijual, supaya bisa beli beras buat makan di rumah." Perempuan itu memandangnya dengan mata yang dalam, seolah membaca semua isi hati Raji. "Kamu bekerja keras, tapi apa yang kamu dapatkan cukup?" tanyanya lirih. Raji menghela napas panjang. "Belum, tapi saya nggak punya pilihan lain." Tiba-tiba perempuan itu tersenyum lagi, kali ini lebih hangat. "Namaku Sri," katanya. "Hutan ini sering sepi. Kamu sering kesini?" "Baru kali ini saya berani masuk sejauh ini," jawab Raji. "Nama saya Raji, Mbak Sri." Sri mengangguk pelan. "Raji, kalau kamu tidak menebang pohon ini, mungkin kita bisa berteman. Aku juga sering sendirian di sini, dan jarang ada orang yang mau ke hutan ini." Percakapan itu terus berlanjut, dari yang awalnya kaku menjadi lebih cair. Entah mengapa Raji merasa nyaman bicara dengan Sri. Waktu berjalan tanpa terasa, dan sebelum matahari tenggelam, mereka sepakat untuk bertemu lagi di tempat itu esok hari. Sri bahkan memberikan sebuah buah kecil berwarna merah ke Raji, katanya sebagai bekal untuk energi selama perjalanan pulang. "Jangan lupa datang lagi ya," kata Sri sambil melambaikan tangan. Raji mengangguk, senyumnya lebar. Meski ia tidak tahu kenapa perempuan secantik itu mau berbicara dengannya. Malam itu, Raji pulang dengan hati berbunga-bunga. Tapi yang tidak ia sadari, Sri adalah penghuni pohon besar itu, seorang jin yang telah hidup ratusan tahun di dalam hutan. Dan pertemuan mereka akan membawa perubahan besar dalam hidupnya, lebih dari apa yang bisa ia bayangkan. Keesokan harinya, meskipun masih pagi, Raji sudah bersiap untuk kembali ke hutan. Ia merasa aneh, ada dorongan kuat dalam hatinya untuk menemui Sri lagi. Padahal mereka baru bertemu sekali. Namun kehadiran perempuan itu seperti meninggalkan jejak mendalam di pikirannya. Sebelum berangkat, ia bahkan mengenakan kemeja batik yang ia punya, meski sudah sedikit lusuh. Raji berjalan melewati jalan setapak yang kemarin, melewati pohon-pohon tinggi yang mulai terlihat akrab. Ketika sampai di pohon besar itu, ia mendapati Sri sudah menunggu. Kali ini, Sri mengenakan kebaya berwarna kuning keemasan, membuat dirinya terlihat semakin anggun. "Kamu datang?" sapa Sri dengan senyuman hangat. "Iya Mbak Sri, saya janji kemarin kan?" balas Raji sambil mencoba menutupi rasa gugupnya. "Jangan panggil aku Mbak, panggil saja Sri," jawabnya sambil tertawa kecil. "Kita teman sekarang kan?"
Raji mengangguk pelan, senyum di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Mereka duduk di bawah pohon besar itu, berbicara tentang banyak hal. Raji menceritakan kehidupan sehari-harinya, tentang keluarganya yang sudah lama tiada, tentang perjuangannya mencari nafkah, dan tentang harapannya untuk suatu hari bisa hidup lebih baik. Sri mendengarkan dengan seksama, sesekali menatapnya dengan sorot mata yang sulit dijelaskan. Ada rasa iba, namun juga kekaguman pada perjuangan Raji. "Kamu ini pekerja keras," kata Sri lembut. "Tapi kenapa tidak mencoba hal lain? Hutan ini punya banyak rahasia loh. Kalau kamu tahu cara memanfaatkannya, hidupmu bisa berubah." Raji mengernyitkan dahi. "Rahasia? Maksudnya apa?" Sri hanya tersenyum misterius. "Nanti kamu akan tahu. Yang penting, kamu jangan menyerah dengan hidupmu." Raji mengangguk, meski tidak sepenuhnya mengerti. Namun, ada sesuatu dalam suara Sri yang membuatnya percaya. Ia merasa untuk pertama kalinya ada seseorang yang benar-benar peduli padanya. Perasaan itu tumbuh begitu cepat, seperti tunas yang tiba-tiba muncul dari tanah. "Kalau Sri sendiri, kenapa suka tinggal di hutan ini?" tanya Raji penasaran. Sri terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Aku suka kesunyian. Hutan ini rumahku, tempat yang paling nyaman bagiku." Jawaban itu membuat Raji semakin penasaran, tapi ia tidak ingin terlalu banyak bertanya. Baginya, kehadiran Sri sudah cukup. Mereka berbicara hingga matahari mulai condong ke barat. Kali ini, Sri mengajak Raji memakan buah-buahan yang ia siapkan. Raji menerimanya dengan senang hati, meski ia tidak tahu dari mana buah-buah itu berasal. Sambil memakan buah itu, Raji menatap Sri lebih lama. Ada sesuatu yang berbeda dari perempuan ini, sesuatu yang tidak pernah ia temukan pada siapapun sebelumnya. Hatinya mulai terasa lebih dari sekadar nyaman. Ia mulai membayangkan bagaimana rasanya jika perempuan sebaik Sri bisa menjadi bagian dari hidupnya. Namun, jauh di dalam hatinya, ada perasaan aneh yang sulit ia jelaskan. Sri terlalu sempurna, terlalu misterius, dan entah kenapa keberadaannya terasa seperti tidak sepenuhnya dari dunia yang sama. Tapi semua itu terhalang oleh perasaan yang semakin menguat. Sore itu sebelum pulang, Raji akhirnya memberanikan diri bertanya, "Sri, kalau aku sering datang ke sini, kamu gak apa-apa kan?" Sri menatapnya dengan lembut, lalu tersenyum. "Aku malah senang. Kamu membuat hutan ini terasa lebih hidup." Perkataan itu membuat hati Raji semakin bergetar. Ia pulang dengan pikiran yang penuh dengan Sri. Dan tanpa ia sadari, benih cinta telah tumbuh di hatinya, menjalar seperti akar pohon yang terus mencari tanah subur. Tapi ia masih belum tahu, cinta itu akan membawanya ke jalan yang tak pernah ia bayangkan. Hari-hari berlalu, dan hubungan antara Raji dan Sri semakin dekat. Hampir setiap pagi, Raji pergi ke hutan bukan lagi untuk mencari kayu, tapi untuk bertemu dengan Sri. Mereka berbicara tentang banyak hal, tertawa bersama, dan menikmati keindahan hutan yang seolah menjadi saksi kisah mereka. Sri selalu menyambutnya dengan senyuman yang hangat. Kadang ia membawa buah-buahan yang tidak pernah dilihat Raji sebelumnya. Buah dengan warna-warna cerah dan rasa yang manis seperti madu. Ketika Raji bertanya dari mana asal buah-buahan itu, Sri hanya menjawab dengan ringan, "Dari hutan ini, alam selalu menyediakan apa yang kita butuhkan." Raji tidak pernah mempersoalkan jawaban itu lebih jauh. Baginya, Sri adalah keajaiban yang membuat hidupnya lebih berwarna. Setiap kali bersamanya, ia merasa lupa dengan segala beban hidup. Hati Raji penuh dengan kebahagiaan yang sederhana, tapi nyata. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, ada rasa rindu yang semakin besar. Raji ingin lebih dari sekadar berbicara di bawah pohon besar itu. Ia ingin Sri menjadi bagian dari hidupnya, menemani hari-harinya, dan tinggal bersamanya di rumah kecilnya di desa. Pikiran itu terus menghantui Raji, hingga akhirnya ia memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Suatu pagi, saat embun masih membasahi daun-daun, Raji datang ke hutan dengan perasaan berdebar. Ia membawa sebentuk cincin sederhana yang ia buat sendiri dari sisa-sisa perhiasan ibunya. Cincin itu tidak indah, tapi ia berharap Sri akan mengerti bahwa itu adalah tanda cinta yang tulus.
Sri sudah menunggunya seperti biasa, berdiri di bawah pohon besar dengan kebaya berwarna merah jambu. Melihat wajah cantiknya yang diterangi sinar matahari pagi, Raji semakin yakin dengan keputusannya. "Sri," panggil Raji dengan suara sedikit gemetar. Sri menoleh dan tersenyum. "Kamu datang lebih awal hari ini. Ada apa, Raji?" Raji menarik napas dalam-dalam, lalu maju mendekap. Ia menggenggam tangan Sri dengan lembut, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Sri tampak terkejut, tapi tidak menolak. "Sri, aku punya sesuatu untukmu," kata Raji sambil mengeluarkan cincin itu dari sakunya. Ia berlutut di depan Sri, membuat perempuan itu membulatkan matanya. "Apa yang kamu lakukan, Raji?" tanya Sri, suaranya pelan, tapi ada nada keterkejutan di dalamnya. Raji menatap mata Sri dengan penuh keberanian. "Sri, sejak aku bertemu kamu, hidupku berubah. Aku merasa lebih bahagia, lebih bersemangat menjalani hari-hari. Kamu membawa cahaya ke dalam hidupku yang gelap. Dan sekarang, aku tidak ingin kehilangan kamu." Sri terdiam, bibirnya sedikit bergetar, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tertahan. Raji melanjutkan, "Aku tahu aku hanya lelaki sederhana. Aku tidak punya banyak harta, tapi aku punya cinta yang tulus untukmu. Sri, maukah kamu menjadi istriku?" Suasana hutan tiba-tiba terasa begitu sunyi, hanya suara angin yang berhembus lembut di antara dedaunan. Mata Sri berkaca-kaca, tapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang sulit dijelaskan. Campuran antara kebahagiaan, keraguan, dan rasa bersalah. "Raji," Sri berbisik, suaranya bergetar. "Kamu tidak tahu siapa aku. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Aku tahu cukup," potong Raji dengan tegas. "Aku tahu. Aku mencintaimu, Sri. Itu sudah lebih dari cukup." Sri menunduk, air matanya jatuh perlahan, tapi kemudian ia tersenyum. Senyum yang penuh kehangatan dan kesedihan. "Baiklah, Raji. Kalau itu yang kamu inginkan, aku akan menerimanya." Hati Raji melompat kegirangan. Ia segera menyematkan cincin itu di jari manis Sri. Meski cincin itu sederhana di mata Raji, Sri tampak lebih cantik dari siapapun di dunia ini. Mereka saling menatap, dan untuk pertama kalinya, Sri membiarkan Raji memeluknya. Namun, jauh di dalam hatinya, Sri tahu bahwa keputusan ini akan membawa konsekuensi besar. Ia tahu bahwa cinta mereka tidak seperti cinta biasa. Dan suatu hari, Raji terus menghadapi kebenaran tentang siapa dirinya. Tapi untuk saat ini, Sri memilih untuk menikmati kebahagiaan yang mereka bagi, seolah waktu akan berhenti untuk selamanya. Pernikahan Raji dan Sri berlangsung sederhana, hanya dihadiri beberapa orang dekat Raji dari desa. Sri yang dikenal penduduk desa sebagai perempuan yang jarang terlihat, tampak memukau dengan kebaya putih yang sederhana tapi anggun. Para tamu terpesona dengan kecantikan Sri yang seolah memancarkan aura berbeda, membuat banyak orang berbisik-bisik. Namun tidak ada yang benar-benar tahu latar belakang Sri. Raji hanya berkata bahwa ia bertemu Sri di perjalanan ke hutan dan mereka saling jatuh cinta. Tidak ada yang berani bertanya lebih lanjut, karena semua orang tahu Raji adalah pria yang pendiam dan tidak suka membicarakan hal pribadi. Setelah pernikahan, Sri tinggal di rumah kecil Raji di pinggir desa. Meski rumah itu sederhana, Sri membuatnya merasa nyaman. Ia selalu menjaga kebersihan, memasak makanan lezat, dan memastikan semua kebutuhan Raji terpenuhi. Namun, ada satu hal yang membuat Raji merasa bingung. Sri menolak untuk tidur bersama dengannya. Setiap malam, Sri selalu punya alasan untuk tidur dengan ruangan berbeda. Kadang ia bilang ia lelah, kadang ia bilang ia bermeditasi atau berdoa. Awalnya Raji tidak mempermasalahkan hal itu. Ia berpikir mungkin Sri hanya butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan baru mereka. Namun, seiring waktu, rasa penasaran itu semakin besar. Meski begitu, Raji tidak pernah memaksa. Ia terlalu mencintai Sri untuk membuatnya merasa tidak nyaman. Ia hanya berharap suatu hari nanti Sri akan membuka diri sepenuhnya padanya. Di sisi lain, ada hal aneh yang mulai terjadi.
Kehidupan Raji yang sebelumnya penuh kesulitan mendadak berubah drastis. Usahanya sebagai penebang kayu yang dulunya hanya menghasilkan sedikit uang, kini mendatangkan rezeki melimpah. Setiap kayu yang ia jual dihargai jauh lebih tinggi dari biasanya. Bahkan beberapa pedagang dari luar desa datang langsung ke rumahnya menawarkan harga yang menggiurkan untuk kayu yang ia hasilkan. Tidak hanya itu, ladang kecil di belakang rumahnya yang sebelumnya tandus kini mulai subur. Tanaman yang ia tanam tumbuh cepat dan menghasilkan panen yang melimpah. Para tetangga mulai heran, tapi Raji hanya tersenyum dan berkata bahwa mungkin ini adalah berkah dari pernikahannya dengan Sri. Sejak aku menikah, rezekiku seperti mengalir terus, kata Raji suatu hari kepada seorang tetangga. Mungkin istriku membawa keberuntungan. Tetangganya hanya mengangguk. Meski dalam hati ia merasa ada yang ganjil. Perubahan hidup Raji terlalu cepat, seperti ada sesuatu yang tidak terlihat di balik semua itu. Sementara itu, Sri tetap menjalani hari-harinya dengan tenang. Ia tidak pernah keluar rumah kecuali untuk mengambil air di sumur atau menyapu halaman. Wajahnya selalu tersenyum setiap kali Raji pulang. Tapi ada sesuatu di matanya, sebuah kesedihan yang dalam yang seolah ia sembunyikan dengan susah payah. Raji, meski kini hidupnya jauh lebih baik, mulai merasa ada jarak di antara mereka. Ia mencintai Sri lebih dari apapun, tapi ia tahu bahwa Sri menyimpan sesuatu darinya. Namun, setiap kali ia mencoba bertanya, Sri selalu mengalihkan pembicaraan. Raji, kata Sri suatu malam ketika mereka duduk bersama di depan rumah, di bawah langit yang penuh bintang. Kamu bahagia kan dengan hidup kita sekarang? Tentu saja, jawab Raji tanpa ragu. Tapi aku ingin tahu, Sri, apakah kamu juga bahagia? Sri tersenyum samar, lalu menggenggam tangan Raji. Aku bahagia melihatmu bahagia, itu cukup untukku. Jawaban itu membuat Raji terdiam. Di satu sisi, ia merasa lega, tapi di sisi lain, ada sesuatu yang terus mengusik pikirannya. Ia mencintai Sri dengan tulus, tapi ia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa istrinya itu bukanlah perempuan biasa. Ia ingin tahu siapa sebenarnya Sri, tapi ia takut, karena mungkin jawaban yang akan ia temukan bisa mengubah segalanya. Beberapa bulan setelah pernikahan mereka, keluarga jauh Raji yang tinggal di desa sebelah mengundang mereka untuk acara syukuran. Awalnya Sri tampak enggan untuk ikut. Ia mengatakan tidak terbiasa bertemu dengan banyak orang. Tapi setelah Raji membujuknya dengan penuh kasih, Sri akhirnya setuju. Hari itu mereka berangkat pagi-pagi. Sri mengenakan kebaya hijau muda yang membuat kecantikannya semakin mencolok. Sepanjang perjalanan, para tetangga yang melihat mereka tidak bisa menyembunyikan kekaguman mereka. Raji merasa bangga, tapi di dalam hatinya ada sedikit kegelisahan. Entah kenapa ia merasa acara ini akan membawa sesuatu yang tak terduga. Sesampainya di rumah keluarga Raji, mereka disambut dengan hangat. Semua orang tampak antusias bertemu Sri, terutama karena ini pertama kalinya mereka melihat istri Raji. Para perempuan di keluarga itu memuji kecantikannya, sementara para lelaki bercanda bahwa Raji sangat beruntung mendapatkan istri seperti Sri. Namun, di antara tamu yang hadir, ada seseorang yang tampak mengamati Sri dengan tatapan berbeda. Orang itu adalah Pak Darmo, seorang dukun yang dikenal memiliki kemampuan melihat hal-hal gaib. Ia duduk di sudut ruangan, memperhatikan Sri dengan mata yang tajam. Ketika Sri tidak melihat, Pak Darmo mendekati Raji dan berbicara dengan suara pelan. Raji, bolehkah aku bertanya sesuatu tentang istrimu? Tentu Pak Darmo, jawab Raji meski sedikit bingung. Dari mana asalnya dia? Tanya Pak Darmo sambil menatap langsung ke mata Raji. Dan bagaimana kalian bertemu? Raji menceritakan kisahnya mulai dari pertemuannya dengan Sri di hutan hingga pernikahan mereka. Pak Darmo mendengarkan dengan seksama, tapi semakin Raji berbicara, wajah dukun tua itu semakin serius. Raji, kata Pak Darmo akhirnya, suaranya terdengar berat. Aku ingin kau menjawab dengan jujur. Pernahkah kau merasa ada sesuatu yang aneh dengan istrimu? Raji terdiam. Ia teringat kebiasaan Sri yang tidak pernah tidur bersamanya, kesedihan yang tersembunyi di matanya, dan rezekinya yang tiba-tiba melimpah. Tapi ia tidak ingin berpikir buruk tentang istrinya.
Jadi ia menjawab, "Tidak, Pak Darmo. Sri perempuan yang baik. Dia selalu merawatku dan membuatku bahagia." Pak Darmo menghela nafas panjang. "Aku tidak ingin membuatmu khawatir, Raji. Tapi aku merasa sesuatu yang tidak biasa darinya. Auranya, bukan aura manusia biasa." Raji tertegun. "Maksud Pak Darmo apa?" Pak Darmo menatapnya tajam. "Istrimu bukan manusia, Raji. Dia berasal dari dunia lain." Raji tertawa gugup, mencoba mengabaikan perkataan itu. Pak Darmo bercanda ya? Mana mungkin. Namun, sebelum Raji sempat mengatakan lebih banyak, Sri tiba-tiba muncul di belakangnya. Wajahnya tetap tenang, tapi tatapannya menusuk langsung ke arah Pak Darmo. "Ada apa, Pak Darmo?" tanyanya dengan senyum tipis, tapi nada suaranya membuat udara di sekitar mereka terasa lebih dingin. Pak Darmo tidak gentar, ia menatap Sri dengan mata yang penuh kewaspadaan. "Tidak ada, Nyonya. Aku hanya berbicara sedikit dengan Raji." Sri tersenyum, tapi sorot matanya tidak berubah. "Kalau begitu, semoga pembicaraannya menyenangkan," katanya sebelum berbalik pergi. Setelah Sri pergi, Pak Darmo mendekatkan wajahnya ke Raji dan berbisik, "Hati-hati, Raji. Kalau aku benar, hidupmu mungkin sedang berada dalam bahaya." Raji hanya terdiam. Kata-kata Pak Darmo terus terngiang di pikirannya, tapi ia tidak bisa mempercayainya begitu saja. Ia mencintai Sri, dan bagi Raji, Sri adalah segalanya. Tapi di sisi lain, perasaan gelisah mulai tumbuh di dalam hatinya, seperti bayangan gelap yang sulit diabaikan. Sepulang dari acara keluarga, suasana di rumah Raji berubah. Sri yang biasanya tenang, kini terlihat lebih sering gelisah. Ia mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Raji dengan seksama, seolah takut sesuatu akan terjadi padanya. Jika Raji hendak pergi bekerja, Sri selalu memintanya untuk tidak masuk terlalu jauh ke hutan atau pulang sebelum gelap. Sri bahkan mulai membatasi siapa saja yang boleh datang ke rumah mereka. "Raji," kata Sri suatu pagi saat ia menyiapkan sarapan, "aku ingin kamu hati-hati dengan orang-orang di sekitar kita." Raji mengerutkan dahi. "Kenapa kamu bilang begitu, Sri? Semua orang di desa ini baik. Mereka teman-temanku." Sri berhenti sejenak, lalu menatap Raji dengan mata yang penuh kecemasan. "Aku hanya khawatir. Tidak semua orang selalu berniat baik. Aku ingin memastikan kamu aman." Raji tersenyum, mencoba menenangkan istrinya. "Kamu gak usah khawatir. Aku baik-baik saja kok. Lagi pula, aku punya kamu." Namun, Sri tidak tersenyum. Ia hanya mengangguk pelan, tapi di balik sikapnya yang lembut, ada perasaan takut yang semakin besar. Sri tahu pertemuannya dengan dukun tua itu bukanlah kebetulan. Pak Darmo pasti telah melihat sesuatu yang tidak boleh diketahui oleh Raji, dan Sri tidak ingin risiko itu semakin besar. Hari-hari berikutnya, Sri menjadi lebih protektif. Ia melarang Raji pergi ke hutan sendirian dan sering menemaninya di ladang, sesuatu yang sebelumnya jarang ia lakukan. Bahkan Sri menghindari tamu-tamu yang datang ke rumah mereka. Jika ada seseorang yang mencurigakan, Sri langsung meminta Raji untuk tidak berbicara terlalu banyak. Suatu malam, ketika mereka sedang duduk di beranda rumah, Sri berkata dengan suara lembut, "Raji, kalau ada orang yang mengatakan hal buruk tentang aku, kamu percayakan kalau aku selalu mencintaimu?" Raji terkejut mendengar pertanyaan itu. Ia menatap Sri dengan bingung. "Kenapa kamu tanya seperti itu, Sri?" "Tentu saja aku percaya. Kamu istriku." Sri tersenyum samar, tapi ada kesedihannya yang tersirat di matanya. "Aku hanya ingin kamu tahu, aku tidak akan pernah menyakitimu. Semua yang kulakukan hanya untuk melindungimu." Raji merasa ada sesuatu yang ingin disampaikan Sri, tapi ia tidak berani mendesaknya. Baginya, Sri adalah sosok yang penuh misteri, tapi cintanya pada Sri membuatnya memilih untuk tidak mempertanyakan terlalu banyak. Namun, perlakuan Sri yang semakin protektif mulai menimbulkan desas-desus di desa. Beberapa tetangga mulai merasa aneh dengan sikap Sri yang jarang keluar rumah dan tampaknya terlalu tertutup. Mereka juga mulai membicarakan rezeki Raji yang meningkat drastis sejak menikah. "Jangan-jangan istrinya itu bukan manusia," bisik seorang tetangga pada yang lain. Desas-desus itu sampai ke telinga Raji.
ia mencoba mengabaikannya, tapi ketika ia menyampaikan hal itu pada Sri, wajah istrinya langsung berubah. "Siapa yang bilang seperti itu?" tanya Sri dengan nada dingin, tatapannya tajam seperti mata pisau. Raji mencoba meredakan suasana. "Orang-orang di desa, mereka hanya suka bergosip, jangan dimasukkan ke hati." Namun, Sri tampak muram. Ia menggenggam tangan Raji erat-erat, seolah takut kehilangan. "Aku tidak peduli apa yang mereka katakan. Yang penting, kamu percaya padaku, kan?" Raji mengangguk, tapi rasa gelisah yang ia rasakan semakin dalam. Meski ia mencintai Sri, ada sesuatu yang membuatnya merasa terjebak dalam lingkaran yang tak sepenuhnya ia pahami. Sementara itu, Sri bertekad untuk melindungi Raji, apapun risikonya. Bahkan jika itu berarti ia harus mengungkapkan rahasia yang selama ini ia sembunyikan. Malam itu, ketika hujan rintik-rintik turun membasahi desa, ketukan keras terdengar di pintu rumah Raji. Ia yang sedang duduk bersama Sri di ruang depan segera bangkit untuk membuka pintu. Di depan rumah berdiri Pak Darmo, dukun tua yang sebelumnya memperingatkan Raji tentang Sri. Wajahnya serius membawa tongkat kayu di tangan, dan di belakangnya beberapa penduduk desa yang telah cemas. "Pak Darmo, ada apa malam-malam begini?" tanya Raji heran. Pak Darmo masuk tanpa menunggu diundang. Tatapannya langsung tertuju pada Sri yang berdiri di belakang Raji. "Raji, aku kesini untuk menyelamatkanmu," katanya tegas. "Istrimu itu bukan manusia. Dia jin pohon yang telah menipu dan mengikat hidupmu." Raji terperanjat, tapi ia segera menoleh ke Sri yang tetap berdiri dengan tenang. Wajahnya tidak menunjukkan keterkejutan, tapi ada kesedihan yang dalam di matanya. Ia tahu saat ini akan datang, tapi tidak menyangka akan secepat ini. "Pak Darmo, apa-apaan ini?" seru Raji mencoba membela Sri. "Sri adalah istriku. Dia tidak pernah menyakitiku. Jangan bicara sembarangan." Namun, Pak Darmo tidak menggubris. Ia mengangkat tongkatnya dan mulai menggumamkan mantra. Udara di dalam rumah mendadak terasa berat, seperti ada sesuatu yang tidak kasat mata sedang bergerak. "Berhenti!" Suara Sri tiba-tiba menggema. Ia maju ke depan, berdiri di antara Raji dan Pak Darmo. "Aku tidak pernah bermaksud menyakiti Raji. Aku mencintainya lebih dari apapun. Tapi kalau kalian tidak bisa menerima kehadiranku, aku akan pergi." "Pergi dari sini!" bentak Pak Darmo. "Kamu sudah membawa kekayaan untuknya. Tapi itu semua adalah tipu muslihatmu. Kamu hanya membuatnya bergantung padamu." Raji merasa hatinya hancur. Ia menatap Sri dengan mata penuh kebingungan. "Sri, apa yang mereka katakan benar?" Sri menoleh padanya. Air matanya mengalir di pipinya. "Iya Raji, aku bukan manusia. Aku jin yang tinggal di pohon besar tempat kita bertemu. Tapi semua yang kulakukan, semua cinta yang kuberikan padamu, itu nyata. Aku hanya ingin membuatmu bahagia." Raji mundur selangkah, merasakan beban besar menekan dadanya. Namun, cinta yang ia rasakan untuk Sri mengalahkan segalanya. Ia tidak peduli siapa atau apa istrinya. Ia hanya tahu bahwa hidupnya lebih baik sejak Sri datang. "Aku tidak peduli," seru Raji menatap Pak Darmo dengan mata penuh amarah. "Sri istriku dan aku mencintainya. Aku tidak akan membiarkan kalian memisahkan kami." "Raji, kamu tidak mengerti," kata Pak Darmo. "Jika kamu terus bersamanya, dia akan membawamu pergi dari dunia ini. Kamu akan kehilangan segalanya." Namun Raji tidak mendengarkan. Ia berbalik ke arah Sri dan menggenggam tangannya erat. "Sri, kalau mereka tidak bisa menerima kita, aku akan ikut denganmu. Aku tidak peduli kemanapun itu." Sri terkejut, matanya membelalak. "Raji, kamu tidak bisa." "Tapi aku mau," seru Raji. "Aku tidak peduli siapa kamu. Kamu sudah jadi hidupku. Kalau aku harus meninggalkan desa ini, aku akan pergi bersamamu." Pak Darmo mencoba menghalangi, tapi Sri mengangkat tangannya. "Biarkan kami pergi," katanya lembut tapi tegas. Raji sudah memilih. Dengan mata yang penuh kesedihan, Sri membawa Raji keluar rumah menuju hutan. Penduduk desa yang melihat hanya bisa terdiam, tak mampu mencegah. Mereka berjalan bersama melewati jalan setapak yang gelap.
menuju pohon besar tempat mereka pertama kali bertemu. Di bawah pohon itu, Sri berhenti dan memeluk Raji untuk terakhir kalinya. "Kamu yakin ingin ikut denganku? Dunia yang akan kita tuju bukan seperti dunia ini. Kamu akan meninggalkan segalanya." Raji mengangguk tanpa ragu. "Aku hanya ingin bersamamu, Sri. Itu sudah cukup." Sri tersenyum, meski air matanya terus mengalir. Ia memegang tangan Raji erat, lalu mulai melantunkan doa dalam bahasa yang tidak dimengerti Raji. Angin berhembus kencang, dan pohon besar itu bersinar dengan cahaya hijau lembut. Dalam sekejap, tubuh mereka berdua menghilang, menyatu dengan cahaya yang perlahan memudar. Keesokan harinya, penduduk desa menemukan rumah Raji kosong. Tidak ada jejak Sri atau Raji, soalnya mereka lenyap begitu saja. Pohon besar di hutan tempat mereka sering bertemu juga menghilang, meninggalkan tanah kosong yang sunyi. Namun bagi Raji, ia akhirnya mendapatkan apa yang ia inginkan, cinta yang tidak terpisahkan. Meski harus meninggalkan dunia manusia di suatu tempat yang tak terlihat, ia hidup bersama Sri di dunia yang penuh misteri, tapi penuh dengan cinta yang abadi.